Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi sudah tersambung dengan Menko Polhukam. Saya sapa sekali lagi. Selamat malam Pak Mahfud. Malam, Caca. Ya, Pak Mahfud, bisa dijelaskan secara gamblang karena publik bertanya, ini bagaimana ceritanya Joko Chandra bisa akhirnya berhasil dipulangkan? Kalau tidak salah, Bapak punya tim khusus sendiri, Satgas sendiri untuk memulangkan para koruptor-koruptor buronan kelas kakap. Tapi kemudian Barreskrim bekerja, ini bagaimana? Siapa yang kemudian punya kuasa? Enggak, kita justru tidak punya tim sendiri. Jadi begini ceritanya. Masyarakat pada waktu itu sudah berteriak menuduh seakan-akan pemerintah main mata, pemerintah memberi karpet merah, pemerintah main celusa, padahal Joko Chandra itu dipelihara lah. Nah lalu kita yang ada di dalam itu sama sekali tidak benar tuduhan seperti itu, lalu kita merencanakan. Saya ketika itu merencanakan membicarakan pembentukan satu tim untuk memburu Joko Chandra pada tanggal 20 jam 17.30 sore. Undangan sudah beredar ke para menteri dan lembaga-lembaga penegak hukum. Nah, tetapi jam 11.30 tanggal 20 itu Kabareskrim Pak Listio Sigit datang ke kantor saya secara tiba-tiba. Yang intinya atas instruksi Presiden, Joko Chandra itu harus dibawa pulang, harus segera diajukan ke Kejaksaan Agung untuk dieksekusi. Apalagi ada tuduhan Presiden ketemu adiknya Joko Chandra di Port Moresby dan sebagainya di Papua Nugini gitu, itu sama sekali tidak benar. Itu Presiden jadi tamu di sana lalu banyak orang diundang kan tidak tahu satu persatu gitu. Nah Presiden pada waktu itu terus pulangkan Joko Chandra, cari dimanapun gitu. Nah Pak Listio Sigit pada waktu itu datang ke tempat saya itu menyatakan bahwa Polri sudah punya skenario dan akan mulai malam itu juga. Dia menyebut Joko Chandra sudah diketahui tempatnya, bagaimana cara memulangkannya, dia berhubungan dengan siapa dan kapan, dan seterusnya, meyakinkan sekali bahwa kita tidak perlu membentuk tim pemburu khusus pada saat itu. Polri bisa menangani. Dan saya pada waktu itu percaya karena detail penjelasan rencananya itu bagi saya cukup meyakinkan. Apalagi Polri dalam hal-hal seperti itu kan memang sangat ahli kalau didaya gunakan ya. Misalnya Polri itu bisa dengan cepat menangkap orang yang melakukan mutilasi, pembunuhan yang semula tidak ketahui siapa pembunuhnya, siapa yang dibunuh karena badannya sudah hancur. Polisi bisa menemukan. Orang lari dari penjara sebelum 24 jam, menyamar kemanapun ditemukan oleh polisi. Bayi hilang ditemukan. Sehingga saya katakan, saya percaya deh kalau polisi sudah membentuk tim khusus seperti dikatakan oleh Pak Listio itu pasti bisa. Dan betul bisa memang. Pak Mahfud, kalau misalnya Polri hebatlah dalam menangkap, kenapa tidak dari dulu ditangkap saja? Kenapa mesti sekarang? Apalagi ada kasus 3 pati yang dikenakan dengan memuluskan langkah dari Joko Chandra bebas berkeliaran di Indonesia. Nah itu saya kan sekarang baru datang ya di pemerintahan. Yang dulu-dulu kalau Anda buka ke dulu-dulu Joko Chandra itu kolusinya itu sudah terjadi tahun 2009. Betul. Jadi bukan sekarang. Ini kan sekarang dapat limbahnya aja lalu dituduh macam-macam. 2009 dia berkolusi dengan semua orang sehingga bisa lari. Kemudian 2014 kemudian dinyatakan bahwa red notice-nya terhapus dengan sendirinya karena 5 tahun. Kemudian masuk bolak-balik. Ini kan kita kaget semua. Nah, sementara polisi yang sekarang ini tidak punya beban. Pak Idam Aziz itu track record-nya bersih. Listio Sigit bersih. Jadi dia berani. Hantam semua. Siapa aja yang salah saya sikat katanya. Pak Menko. Ketika dia menanggapi masalah ini. Ya. Pak Menko, ini bagaimana Bapak bisa menjaga karena begitu banyak instansi penegak hukum yang kemudian berkepentingan untuk menindak secara hukum Joko Chandra, kejaksaan, kepolisian, bahkan juga KPK di sini? Enggak, KPK kan tidak ikut. KPK kemarin hanya menawarkan kalau diperlukan kami akan ikut memburu. Kemudian Kejaksaan Agung itu sekarang kepentingannya hanya mengeksekusi dulu, ya mengeksekusi. Kemudian kasus-kasus baru Joko Chandra ini kan dia melarikan diri itu karena divonis 2 tahun.
lalu dia melakukan atraksi-atraksi yang melanggar hukum, itu tindak pidana baru lagi, dan itu yang harus diperiksa oleh polisi, tindak pidana barunya ini. Oleh sebab itu sampai saat ini Joko Chandra itu belum dieksekusi sampai saat ini. Kenapa? Masih diperiksa oleh polisi. Tetapi menurut KUHP 24 jam sesudah dia ditangkap, penangkapan 24 jam, dia harus dieksekusi. Nah, kira-kira menurut saya eksekusinya paling lambat jam 23 malam ini. Pertanyaannya kan, bagaimana kalau Joko Chandra belum selesai diperiksa di polisi? Itu soal teknis. Saya sudah menyampaikan alternatif gitu. Begini aja, nanti jam 23 Kejaksaan Agung atau Jaksa Penuntut Umum mengeksekusi Joko Chandra itu secara resmi. Kemudian setelah itu dititipkan lagi ke polisi, di rutan polisi untuk diperiksa kasus-kasus pidana baru. Sehingga mungkin hukumannya bisa lebih dari 5 tahun tuh tambahannya. Dari yang 2 tahun harus dia pikul sekarang. Itu dari tindak pidana barunya ini. Gitu. Mas Syaroni, seperti itu sepakatkah tidak bahwa memang sudah sewajarnya dikembalikan ke Jakarta terlebih dahulu, tapi meskipun nanti bisa kemudian dilimpahkan kembali ke polisian sambil proses hukum mengenai penyuapan terhadap juga gratifikasi kepada 3 pati ini kemudian disidik, bagaimana Mas Syaroni? Sepakat, atas aturan yang berlaku hukumnya kan demikian. Serahkan dulu kejaksaan, yang Pak Mahfud tadi sampaikan benar. Limpahkan dulu ke kejaksaan, setelah dilempahkan kembali lagi ke polisi untuk ditindaklanjuti tentang unsur pidana baru. Nah, unsur pidana baru melibatkan semua pihak, banyak oknum-oknum yang main di sana. Setelah polisi selesai, kembalikan ke kejaksaan, di sana diperiksa lagi dalam unsur pidana lain terkaitannya dengan orang-orang yang di dalam kejaksaan. Ini bukti bahwa pemerintah dan Kapolri Idam Aziz serius menangani ini atas perintah Presiden, bukan main-main. Dan ini langkah baik penegakan hukum, langkah luar biasa yang kita patut apresiasi jempolnya. Kita angkat 4 lah untuk polisi. Ini bukan semena-mena kita patenkan ini untuk ke 38 buronan yang akan datang. Dengan seksama kita berlakukan sama para buronan, tidak semena-mena untuk dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang paling penting adalah mungkin saat ini publik juga bertanya-tanya, namanya masyarakat pasti bertanya ini bahwa tidak ada makan siang gratis ketika Joko Chandra bisa dipulangkan ke Indonesia. Apa deal-dealan yang kemudian terjadi di baliknya? Dan jika kemudian kita bertanya, bukankah Menko Polhukam mengatakan bahwa harusnya kejaksaan yang memulangkan Joko Chandra ketika aparat kepolisian? Nah, bagaimana evaluasi nanti Pak Menko terhadap eksekutor dari kejaksaan? Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.